Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi menjumpai Anda kembali, tentunya dalam acara yang sudah kita tunggu-tunggu, Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from mind. So, manage your mind. Jadi memang batin bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. Jadi marilah kita mengenal batin kita untuk dapat mengelolanya dengan baik dan mendapatkan tujuan hidup kita yang akhirnya bahagia. Bukan begitu? Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan ini relevan bagi kita semua dan bagi saya pada saat saya memulai belajar agama. Yang jelas bukan Buddhis pada saat saya kecil, ya. Jadi tema kita adalah jadikan nilai agama sebagai motivasi untuk berbuat kebajikan. Saya sekolah di SD Katolik, kemudian SMP-nya SMP negeri diwajibkan meditasi oleh orang tua saya. SMA-nya SMA Islam. Kuliahnya saya baru ngambil mata kuliah Buddhis karena penasaran. Dan kemudian saya sempat belajar juga Taoisme dan akhirnya terdampar lagi, Sinau Jawa, juga belajar Sinau Jawa, dan selama hampir 15 tahun ini saya diberikan kesempatan ya oleh alam semesta ini untuk belajar tentang mind atau manage your mind di acara kita yang kita saksikan sekarang ini. Jadi tentunya siapa yang pernah mengikuti saya dari awal sampai akhir, apa yang terjadi perubahan-perubahan kepada diri saya sendiri, mungkin ada juga ya. Anda yang bisa melihat. Nah, dikatakan bahwa agama tanpa perbuatan itu hampa. Benar gak? Perbuatan tanpa nilai agama itu bisa goyah. Semua agama ngajarin kebajikan. Ada kejujuran, kepedulian, sabar, tolong menolong. Tapi kadang kita rajin ibadah, melihat tetangga kita kesusahan, kita gak peka sama sekali. Apakah agama berhasil membawa kita ke arah yang lebih baik? Nah, ada yang juga dipakai sebagai jalan hidup. Dan kadang-kadang kita bingung. Kenapa harus jujur? Padahal kalau bohong kita lebih untung. Nah, di mana letaknya sebenarnya dari batin kita ini? Letaknya di mana, konsep apa yang membuat kita salah? Ini ngajarin baik, tapi kenyataannya kita melakukan sesuatu yang kita anggap ya lebih untung ini, gitu ya kan? Nah, mari kita berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, oke, semuanya baik-baik. Marilah kita menciptakan rasa senang, gembira dan bahagia setiap saat. Dan saat ini kita bersama-sama mengagungkan beliau yang maha sadar, maha suci, maha sempurna, dengan harapan kita sendiri juga berusaha untuk meningkatkan kualitas batin kita makin lama, makin jernih, makin bersih dan mencapai pencerahan yang diharapkan oleh beliau yang tersadarkan. Anda pun akan jadi makhluk yang tersadarkan pula. Ya. Baik Bante. Bante, kalau melihat turunnya agama-agama yang beragam-ragam itu, awalnya itu kan mungkin dari sebuah perjalanan seseorang yang akhirnya dianggap sebagai guru, menjadi pembimbing lah di antara orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian ada yang membukukan menjadi kitab panduan ya. Kayak kita beli HP ini ada kitab panduannya, tapi jarang dilihat juga nih kitab panduannya. Pokoknya pakai HP keliru-keliru ya wis, nggak pernah lihat kitab panduannya kadang-kadang. Percaya sama kata orang, kata teman, kita lebih percaya itu Bante. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya agama ini Bante? Awal muasal awalnya itu kok ada kata-kata agama itu loh, sebenarnya apa agama ini? Nah, kalau kita sekarang, kita versinya ya kita ambil yang Buddha aja ya. Jadi kita tidak membahas agama yang lain. Kalau kita membahas agama yang lain, akhirnya yang kita akan menyinggung nanti. Maka dari itu kita jujur aja, agama Buddha ini adalah berdasarkan permulaan daripada perjuangan Siddhartha itu sendiri, sampai beliau menemukan yang namanya agama yang sungguh-sungguh.
A itu tidak, gama itu gema. Jadi pikiran sudah tidak ada gema, tidak ada kekacauan, bersih, tenang dan sangat damai, luar biasa. Jadi itulah namanya agama sejati seperti itu. Nah, agama sejati seperti ini, beliau baru mengajarkan bahwa apa yang dia mendapatkan agama yang sejati ini, dia sangat bahagia dan luar biasa. Sehingga dengan kasih sayang, cinta kasih, mengharapkan semua makhluk di alam jagat raya juga memiliki tata cara berpikir yang seperti beliau, sehingga tidak pernah menderita. Siapa yang tidak mau seperti itu? Semuanya kan mau toh. Tapi kenapa kok kita masih menderita? Nah, inilah yang kita perlu pelajarin. Apa yang diajarkan itu ternyata sudah ditulis sekarang di dalam kitab suci Tipitaka. Nah, otomatis kitab suci Tipitaka itu bukan tulisan orang biasa. Itu ditulis oleh kumpulan 500 biku. Bukan tulisannya Sang Buddha berarti ya? Bukan, jadi 500 biku itu yang sudah arahat. Dia sudah suci murni batinnya, punya kesaktian yang sangat luar biasa. Ketika itu selama 3 bulan mereka membahas. Membahas itu ya waktu itu munculnya 400 tahun sesudah Sang Buddha wafat. Nah, otomatis ketika biku yang membahas ini pertama kali dia bicara ini Sang Buddha di mana, apa yang diajarkan itu, ketika dia ngomong, misalkan Dhammacakkappavattana Sutta dikatakan pertama kali di sini, misal. Nah, ketika dia ngomong itu, dia bisa masuk ke kiri apa yang dia omongkan oleh biku itu. Tetapi seolah-olah para biku itu juga bisa menerima suara yang di sebelah kanan. Seolah-olah masing-masing itu bisa membuat telinga itu di tempat Sang Buddha ceramah itu semuanya terekam di tanah lah, terekam di pohon-pohon lah, di udara juga. Apa yang masuk ke kanan kiri, klop, sama gitulah. Jadi setelah selesai dia bicara, apakah masih ada yang diragukan? Apakah ada perlu ditambahkan? Kalau memang tidak ada, kita lanjutkan. Jadi 3 kali begitu dilanjutkan. 1, 2, 3, selama 3 bulan penuh. Jadi tiap bantainya itu 20 jam itu kumpul membahas masalah itu. Ceramah terus dicatat. Jadilah kitab suci Tipitaka itu. Tujuannya apa mencatat kitab suci ini? Kalau tidak dicatat itu pasti makin lama makin hilang. Tidak ada datanya toh. Maka datanya ini yang dibahas masalah bagaimana menggunakan mata supaya tidak menderita. Berarti tujuannya untuk membuat kitab panduan ya? Ya, panduan kehidupan lah ya? Ya, seperti pedoman-pedoman yang jelas bagaimana apa yang diajarkan Sang Buddha itu ini. Jadi dengan demikian itu otomatis itulah yang dikatakan ternyata yang diajarkan masalah mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikir kita. Jadi kita tidak diminta untuk percaya sama kitab itu. Kita diminta buatlah ke-6 indera ini Anda tata kelola dengan sebaik-baiknya supaya Anda mendapatkan kejernihan, keheningan, kedamaian yang luar biasa. Itulah sesungguhnya kitab suci agama ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita agama kitab suci A, B, C itu akhirnya bentrok nanti, ya toh? Oh enggak, punya aku yang paling benar. Oh enggak, yang itu benar. Akhirnya sama-sama ngaku yang paling benar, perang. Kan terjadi banyak ya toh, peperangan atas nama agama. Ya. Karena bisa dimultitafsirkan, Bante. Iya, nah, itu. Bante, tadi kitab panduan dicatat, ya kan, dipakai. Kalau ajarannya sesederhana itu, kenapa harus banyak sekali catatannya? Apa yang dicatat di situ, Bante? Kepo ini saya. Ya, itulah. Jadi kan istilahnya manusia itu kan ingin tahu, toh, senang dengarkan. Maka itu dengan adanya kombinasi ceramah yang lain dari yang lain, itulah yang dikatakan. Ajaran Sang Buddha itu memberikan perumpamaan, cerita-cerita ini, cerita-cerita itu. Jadi apa yang diceritakan itu sudah dialamin oleh beliau sendiri. Ketika dia pernah jadi dewa misalkan, ketika dia pernah jadi Brahma, ketika dia pernah jadi pertapa. Jadi itu diceritakan, dibahas, diterangkan waktu dia ceramah itu. Jadi itu tercatat, dicatat ya. Itu contoh-contoh yang telah dia lakukan di kehidupan lampau sebelum dia jadi Buddha.
Jadi dengan cara seperti inilah yang dikatakan bagaimana kehidupan beliau sebelumnya. Ketika dia menjadi raja itu bagaimana. Seorang pemimpin itu harus bagaimana. Itu sudah dilaksanakan ketika dia jadi raja Dewa Wesantara misalkan. Jadi dengan demikian kalau kita mau jadi seorang pemimpin, belajarin dasar Raja Dhamma. 10 pemimpin yang terbaik. Nah, caranya itu gimana? Kalau itu diikutin semua, ini jalannya ini adalah bukan untuk memperkaya diri, tetapi jalan yang diajarkan itu bagaimana dia bisa menyenangkan, bisa membahagiakan, bisa memberikan yang terbaik untuk semua masyarakatnya yang dipimpin. Tapi sekarang kan terbalik. Mereka bagaimana saya sudah dapat dari semua rakyatnya itu masuk ke kantongku KB. Nah itu, jadi terbalik seperti itu akhirnya negara kita banyak nggak beres itu gara-gara itu. Bante, ajaran beliau ini apakah bukan ajaran hanya untuk para biku, tetapi juga misalnya untuk para pemimpin? Kenapa? Sekarang kalau para pemimpin sifatnya adalah memberi, nerimo. Lah kalau diserang sama negara lain apa kita beri aja, Bante? Jangan dijawab dulu ya, Bante. Baik, kita lanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, Misa Dhamma TV, tentunya saya ingatkan bagi Anda bahwa di acara Manage Your Mind selalu ada di segmen terakhir latihan meditasi bersama. Dan ini adalah gratis. Karena itu ambil kesempatan ini hanya beberapa menit, tapi efeknya atau akibatnya akan sangat luar biasa. Apalagi kalau dilakukan rutin setiap hari. 2 minggu saja dicoba. Ya, jangan percaya sama saya. Coba aja. Oke. Baik, Bante, di dalam ajaran Buddhis gimana kita berperang, Bante? Apa ada, Bante, untuk berperang? Sesungguhnya kalau kita perhatikan, berperang itu memang sesuatu yang pasti merugikan semua pihak. Iya, pasti. Maka pasti. Sang Buddha tidak menekankan harus berperang, enggak. Tetapi harus cerdik, pandai, pakai trik. Misalkan di Thailand itu enggak pernah dijajah. Karena rajanya itu pandai. Ketika dia timbul masalah dengan kelompok A, yang mau menjajah ini, di situ dia ke kelompok B, ngomong dengan kelompok B gimana, ya, hanya kelompok B itu seolah menjaga, melindungi. Ketika yang lainnya itu kelompok C mau ini, dia kelompok ke D misalkan, dengan cara seperti ini, terus menerus seperti ini. Jadi waduh, aku mau diadu dengan negara itu tuh, sudahlah, sana kelihatannya juga 50-50 nih, bisa menang bisa kalah kita, akhirnya kan nggak jadi menyerang. Jadi dengan sistem seperti inilah yang dikatakan akan menjadi sarana yang sangat bagus supaya tidak terjadi peperangan. Ketika Sang Buddha masih hidup aja, mereka itu pernah terjadi 2 negara ini mau berperang. Akhirnya Sang Buddha menghadap di tengah-tengahnya. Nah, ketika itu mau mereka perang, dirunding oleh Sang Buddha. Kenapa kok kalian perang? Ada masalah apa sih? Oh, masalah ini. Sang Buddha kasih jalan way out-nya. Misalkan ada yang berperang karena ini pengairan saya kok di stop oleh mereka misalkan. Gara-gara air, mau rebutan air. Otomatis Sang Buddha menjadi penengah. Oke, kalau gitu gini aja, dibuat jalur air ini untuk semuanya. Kan kita sama-sama butuh. Jadi buat apa kita berkorban untuk darah sama-sama manusianya. Sama-sama kan mengharapkan sejahtera dan bahagia. Lepaslah, kita tidak usah berperang, kita kasih jalur semua memakai bersama, nah, otomatis. Nah itulah namanya bagaimana yang diajarkan Sang Buddha itu ada cerita-ceritanya, itu bisa diterapkan, dipakai. Jadi dengan sistem seperti inilah yang dikatakan bahwa petunjuk-petunjuk dari agama itu ternyata juga bisa mendatangkan manfaat kalau kita bisa melaksanakan dengan tepat arah, tepat gunanya dan dapat manfaatnya yang luar biasa. Itu aja. Ya, memang Thailand itu tidak pernah dijajah ya, tidak pernah dijajah. Ada satu strategi-strategi, seperti ketika bangsa Eropa yaitu Amerika masuk, mereka justru membuat di dalam sana itu sudah seperti mereka belajar tentang bangsa Eropa itu, bangsa Amerika itu kalau nggak salah, Bante. Saya pernah baca, Bante. Jadi mereka pakai strategi ya, bukan perang ya. Kalau di sini kan David the Emperor diadu domba perang. Nanti kalau nggak ini dikasih wanita gitu, Bante. Di sini itu kan memang kita lihat
karena mereka itu keserakahan mereka yang ditonjolkan. Padahal kaya-kaya loh di mereka sini. mau uang ya toh. Uangnya udah mau oke. kedudukan, mau perempuan, jadi itu yang memancing mereka, mau harta dan macam-macam lah. Kalau kita bukan memikirkan itu, jadi pemimpin itu bukan harta, bukan kedudukan, bukan wanita, ya otomatis mereka mengabdikan diri sepenuhnya. Kalau mereka yang inginnya ini hanya ya semua yang didapat untuk keperluan dia, ya itu yang dibutuhkan, itu aja. Jadi itu yang akan menjadi negara yang bisa disogok. Saya terdiam dan termenung. Ya, betapa carut marutnya ya kita ini, dan itu ajaran perang itu ada Bante kalau kita. Oke, jadi sebenarnya tidak ada yang untung di dalam peperangan karena semuanya boncos ya, dalam artian ya rugi gitu loh ya, rugi duit, rugi nyawa ya, rugi sebuah peradaban atau generasi bahkan bisa hilang. Itu yang kadang-kadang nggak dipikirkan ya. Jadi bukan mencari perdamaian tapi mencari keadilan. Le adil piye carane gitu kan, harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Apa yang beda dari berbuat kebaikan dan berbuat kebajikan, Bante? Bedanya apa ini? Sesungguhnya gini ya, itu kan istilah bahasa, kebaikan dan kebajikan sesungguhnya ya hampir sama lah. Maka dari itu istilahnya kebaikan itu akan menjadi sarana yang sangat bagus bila mana kita tidak ada pamrih. Jadi kita hanya sekedar ingin kebajikannya saja. Berbuat baik hanya ingin kebajikannya saja. Jadi energi positifnya yang dia ingin dapatkan. Kalau dia ada pamrih, ketika tidak didapatkan sesuai dengan pamrih mereka, aku mau ikut nyumbang ke sini misalkan, tapi dengan harapan aku nanti dapat kedudukan apa di sini misalkan, ya lah. Jadi otomatis itu kan pamrih. Demikian juga kalau dilihat para politik kan begitu. Kamu mau masuk grup politik ini, bayaro nang aku, kan itu. Dia kan yang pengelola politik kita kan dia dapat untung dari situ. Nah, tapi otomatis dia dengan mengharapkan dia keluar duit segini, aku harus dapat balasan berapa. Jadi kalau semuanya sudah main uang, pasti yang dipikirkan balik piro, kembalianku itu berapa kali, ya. Itu hanya itu akan nanti timbul ketidakberesan. Termasuk kita mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota. Kita keluar biaya banyak. Nah itu yang dikatakan cara seperti inilah yang terjadinya korupsi. Kalau di Tiongkok kan caranya berbeda. Tidak dibuat seperti itu, tetapi dia dilihat selama kamu sekarang menjabat dari desa, nanti naik jadi ini, naik lagi dari, karena dilihat kinerja kerjanya itu sangat membawa manfaat. Baru dia naik. Kalau dia sama sekali tidak membawa manfaat apa-apa, buat apa? Dipilih lagi. Maka itu yang ditentukan dari pimpinan atas itu yang menentukan. Kalau kita lihat ya seperti DPR, MPR yang menentukan. Kalau kita berani bicara, harus belajar bagaimana ketika calon Buddha itu memerintah jadi raja, Wisantara misalkan. Itu dipelajarin, direnungkan bagaimana itu bisa diterapkan dalam di Indonesia ini. Kalau kita tidak bisa ini ya kita ikutinlah. Di Tiongkok itu gimana kok bisa begitu maju. Nah dengan cara seperti ini yang maju-maju itu diikutin caranya. Kalau kita sekarang sudah bobrok begini, dibiarkan bobrok ya nggak beres-beres toh. Akhirnya timbul masalah ini, masalah itu. Akhirnya ya masalah tidak pernah berhenti karena kebobrokan tiap-tiap individu itu masih tetap merajalela. Itulah yang menyebabkan bahwa menjabat itu bukan hanya sekedar untuk mencari harta, mencari kedudukan, mencari keenaan, tetapi menjabat itu sesungguhnya bagaimana kita bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada banyak pihak itu. Oke, berarti kebajikan itu dia baik, dia juga harus benar,
dan juga harus bermanfaat berarti Bante. Ya, kalau seperti kebaikan itu. tok aja belum cukup, belum tentu benar ya Bante ya. Itulah. Belum tentu manfaat juga. Baik, jadi kebajikan itu sesuatu hal yang baik dan dia benar gitu. Kita lakukan dengan tidak pamrih gitu ya. Terus kemudian dia memang mendatangkan manfaat, itu nilai dari kebajikan. Mengapa seseorang manusia harus berbuat kebajikan dalam hidupnya Bante? Kebaikan aja nggak cukup, ternyata harus berbuat kebajikan. Karena begini ya, kebajikan itu adalah energi positif. Apa yang diajarkan Sang Buddha itu hanya positif, negatif. Kalau kebiasaan negatif ini, otomatis gelombangnya pikiran kita juga ikut negatif. Ketika kita hidup dengan negatif, pikiran kita negatif, dunia ini akan terkena imbas yang negatif. Nanti ketika kita pikiran negatif, akhir dari kehidupan kita yang menentukan juga kebiasaan gelombang pikiran kita negatif, ya kita sendiri juga ke negatif. Otomatis ini merugikan dunia, merugikan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita ini mengajarkan baik, berbuatlah baik, perbanyak semua energi positif, otomatis ini bermanfaat untuk orang sekitar kita. Ketika kita memberikan manfaat, pikiran kita juga senang, gembira, selalu positif. Pikiran positif inilah yang nanti kebiasaan pikiran positif akan menuju gelombang energi yang positif. Jadi agama ada atau tidak ada, hukumnya seperti ini aja. Tidak ada yang spesial, hanya punya agama kuto yang masuk surga, yang lainnya tidak. Itu tidak benar lah. Karena itulah sekarang kalau kita lihat di negara-negara lain, banyak yang sudah tidak tertarik sama agama karena ajarannya yang nggak beres. Dia merasa ini nggak betul, ini kok ngaku-ngaku awake dhewe sing betul, sing lainnya kabeh salah itu. Yang salah adalah diri kita, yang salah dan menggunakan keenam indera kita. Yang benar ya itu yang benar juga, menggunakan keenam indera kita. Dengan cara seperti ini jelas, tegas, dan agama itu tidak menyimpang dari dulu yang akan datang sama seperti itu. Jadi 28 Buddha yang dikenal kehidupan ini itu ajarannya sama kok, tidak ada bedanya. Ya. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kitab suci itu ada di 6 indera kita. Semuanya sama. Kita juga punya 6 indera. Semuanya juga punya 6 indera. Perbaiki cara menggunakan ke-6 indera kita. Anda sudah berusaha meningkatkan quality kepandaian dalam menggunakan ke-6 indera, mengurangi penderitaan, meningkatkan kebahagiaan. Itulah yang sudah kita laksanakan. Berarti setiap manusia berpotensi bisa menjadi Buddha ya? Itu menurut versi Buddha seperti itu. Versi agama lain nggak bisa dia. Nggak bisa, hanya sosok-sosok yang terpilih lah istilahnya. Nggak bisa Bante. Kalau di Buddha bisa ya? Bisa. Nah pertanyaannya ada nih, kenapa Buddha selalu lahir di India Bante? Berarti saya kan nggak bisa nih jadi Buddha nih kalau nggak lahir di sana. Sebenarnya tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Jadi istilahnya kita tidak usah mengatakan bahwa pasti mereka lahirnya di sebelah sana. Ya? Tetapi ya namanya setiap saat itu memang lahir di tempat yang sangat makmur, sangat tinggi intelektualnya, di mana spiritualnya sudah mulai tinggi meningkat, disitulah Sang Buddha akan lahir. Karena syaratnya apa yang diajarkan Sang Buddha itu membutuhkan tingkat quality batin dari masyarakat yang ada sana. Kalau sudah cocok dia baru datang ke sana. Kalau itu yang tingkat spiritualnya rendah, jauh ya, terlalu dia tidak ke sana. Ya, oke, bisa diterima kalau begitu. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Dhamma TV, bahwa kebajikan itu sekali lagi dia harus baik, tapi sekaligus benar. Karena kadang-kadang baik belum tentu benar ya. Baik, benar, dan manfaat. Ternyata baik dan benar belum tentu juga manfaat gitu ya. Jadi kebajikan itu mengandung satu nilai yang luar biasa, yaitu dia baik, dia juga benar, dan dia juga mendatangkan manfaat. Akhirnya yang kita dapat adalah kebahagiaan. Nah itu yang sudah saya lakukan selama ini, bagaimana selalu bahagia karena kita melakukan hal-hal yang nilainya adalah kebajikan. Jangan percaya sama saya, coba aja sendiri ya. Nanti baru kita bisa bertukar informasi tentang kebenaran ini. Baik, Bante, kalau di dalam Buddhisme apa sih berbuat kebajikan itu apa saja misalnya? Contoh-contohnya Bante. Kebajikan itu ya kita harus memahami ada 10 faktor kebajikan dari diri kita. Oke.
yaitu pikiran yang bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan. Ini termasuk baik dalam pikiran kita. Ya. Ucapan kita tidak bicara yang tidak benar, caci maki, fitnah, omong kosong. Tingkah laku kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. 10 hal ini ada di dalam diri kita. Lalu yang perlu dikembangkan ada 10 paramita juga. Yang pertama, bagaimana kita senang membantu, menolong, beramal. Dana paramita. Bagaimana kita bisa menata cara bicara dan tingkah laku yang benar dan baik itu gimana? Ya. Lalu kita bagaimana siap berkorban, bukan hanya mementingkan keluarga, jadi nekama, melepaskan sifat keduniawiannya. Bagaimana kita bisa punya semangat, bagaimana kita punya cinta kasih, bagaimana kita punya kesabaran kita, bagaimana itu kebijaksanaan, keseimbangan batin kita, dan 10 faktor yang harus dikembangkan ini semuanya ada juga di dalam diri kita, bukan di luar. Dana kan kita harus berkorban, sila juga tergantung ucapan tingkah laku kita, nekama juga tergantung sampai di mana kita siap untuk melepaskan sifat keduniawian kita, lalu wirya, semangat kita, lalu siap bagaimana cinta kasih dan kebijaksanaan dan keseimbangan seterusnya. Ini semuanya itu mengikuti jalan yang sungguh-sungguh lurus dan benar. Jadi kita tidak belak-belok gitu. Jadi harus tegas, berani, inilah yang harus kita jalankan. Jadi kalau 10 faktor ini dijalankan secara pribadi maupun yang harus disempurnakan dalam diri kita yang belum ada, misalkan kita malas-malasan, bagaimana kita semangat. Kita tidak bijaksana, bagaimana kebijaksanaan ditimbulkan. Kita belum tenang, bagaimana ketenangan bisa diperoleh. Kalau kita belum sabar, bagaimana kesabaran itu. Kalau kita penuh dengan kebencian, bagaimana cinta kasih bisa dijalankan. Jadi itulah yang dikatakan kita harus lihat ke dalam diri kita, bagaimana sifat kita yang perlu diperbaiki. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan menyempurnakan apa yang belum sempurna di dalam diri kita masing-masing, disempurnakan terus-menerus. Maka dari itu inilah yang bisa membawa kemajuan secara spiritual kita, secara duniawi kita juga akan dilihat oleh masyarakat kita. Jadi agama itu bisa terlihat dengan jelas, cara dia bicara, cara dia bertingkah laku, cara dia berpikir. Kalau semuanya itu benar dan baik, nah itulah mereka melaksanakan agama dengan baik. Kalau cara berpikirnya sudah salah, sulit untuk menunjukkan ucapan dan tingkah lakunya jadi benar itu ya. Jadi itulah yang dikatakan kita harus melihat ke dalam diri kita, perbaiki cara berpikir kita terlebih dahulu, baru kebaikan dan ucapan tingkah laku kita itu bisa tambah baik. Bante, jika ada orang yang tadi seperti itu nilai-nilainya ya Bante ya, nilai moral sila, berada di satu lingkungan pekerjaan misalnya, yang tidak seperti itu Bante, harus bagaimana sikapnya? Perangkah, berbicara yang kritis kah, atau diem? Gimana Bante? Seharusnya kan begini ya, kita harus paham bahwa semua itu tergantung pengisian program yang diisi dari perusahaan itu, dari negara itu. Ceramah-ceramah itu sangat penting. Pernah kita diundang ke Surabaya, ada perusahaan tertentu mengundang kita untuk membimbing 3 hari. Ketika kita membimbing ya kita dengan bicara apa adanya lah, polos apa adanya. Selesai kita ketika tanya jawab, akhirnya dari mereka itu ada yang bicara. Bante, kalau saya dengarkan dari ceramah saya sendiri, kelompok saya sendiri, kok aku rasa agak mungsung, agak dongkol, agak senang, membenci sini, membenci sana. Saya dengarkan yang Bante ceramahkan kok adem, ayem, tenang, membuat aku lebih damai. Jadi ini kan sudah jelas apa yang ada dalam pikiran tiap-tiap penceramah itu, itulah yang diisikan ke orang itu. Kalau dirinya sendiri penuh dengan kebencian, ya itulah yang dimasukkan untuk benci, untuk dengkel, untuk nggak senang terhadap kelompok tertentu. Kalau dia tidak ada berpikiran untuk membenci siapapun juga, yang diajarkannya yang polos, yang netral loh, supaya yang terisi positif itu yang membuat mereka
menerima sesuatu yang positif. Baik. Berarti guru adalah seorang programmer ya Bante? Seharusnya itulah yang penting, maka dari itu seharusnya mereka menekankan Dhamma TV untuk menyebar ke seluruh, memberikan makanan batin. Aduh, gimana nih Bante kok bersaing dengan Bante? Oke, baik. Jadi saya rasa pikiran batin, makanan batin dan makanan raga tetap harus seimbang dan secukupnya ya Bante. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memposisikan nilai-nilai agama sebagai inspirasi dan motivasi untuk terus berbuat kebajikan? Nah, sekarang kita kalau itu ya otomatis di mana kita membaca sesuatu. Kalau membaca sesuatu itu ini bagus ini. Kan kita harus mencetak buku itu bagi-bagi. Tetapi kalau kita membaca, mendengarkan dari YouTube atau dari Instagram, wah ini bagus ini. Tinggal kita share aja di media kita. Oh ya, lebih jadi praktis, dengan ya? cara seperti inilah yang dikatakan ini kabar baik, ini kabar indah, ini kabar yang sangat bermanfaat. Ayo bagi-bagi bareng. Itulah namanya orang yang menggunakan media dengan pandai pasti akan melaksanakan seperti itu, memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada semua makhluk yang membutuhkan. Karena saya rasa ini butuh untuk saya, ini bagus untuk saya. Saya rasa mereka juga akan terima, itu bagus, itu baik untuk mereka, sebarkan aja. Itulah yang namanya kita bisa berbuat baik, menyebarkan keindahan, manfaat, kebagusan pada siapapun juga. Jadi tidak pandang bulu dia beragama apa itu, sudah noreken lah. Tidak usah dipusingkan dengan apa yang tercatat di agama mereka. Tapi mereka kan sudah diisi dogmanya itu aja. Tergantung dia sendiri, kalau masih mau dijajah ya mereka tidak mau terima ajaran yang lebih bagus. Masa punyaku lebih bagus gitu, selesai. Nah, gitu. Ya Bante itu di dalam menjawab sebuah pertanyaan gitu ya, persoalan. Itu apa yang Bante lihat lebih dulu? Sebabnya atau apa? Misalnya ada orang nih mengadu gitu ya sama Bante gitu. Bante selalu melihat sebabnya apa gitu ya Bante ya? Sebetulnya ya kalau kita perhatikan kan Sang Buddha katakan sumbernya dari pikiran toh. Jadi sumbernya dari pikiran kita aja. Kalau dia cerita, Bante ada masalah ini dengan suami, masalah keuangan begini, masalah harta begini, itu yang di luar. Ya. Jadi otomatis itu kesalahan kamu karena konsentrasi kamu, energi pikiran kamu, kesadaran itu ke hal yang di luar itu. Itu yang membuat kamu masalah. Masalah itu sesungguhnya bukan masalah. Tetapi karena kamu tiap harinya itu penting, tanpa kamu sadarin kamu diperbudak oleh yang sangat penting itu hanya itu. Tapi lupa, yang terpenting adalah quality batin dan pikiran kita. Kalau kita selalu mengikuti itu, kita menderita. Sudah mengalami berkali-kali kita nanti kalau tidak sadar-sadar. Carilah kembali ke dalam pikiran kita. Bagaimana masalah itu cukup kita sebagai pengamat mengamatin dan tahu saja memang ada masalah. Tapi bagaimana batin kita tidak mempermasalahkan masalah itu. Jadi menjaga UPK, keseimbangan. Maka itu ya dari 10 yang harus disempurnakan, menjaga keseimbangan jangan sampai diperbudak oleh masalah itu. Kalau kita bisa menjaga keseimbangan batin kita, kan selesai. Masalah kan dibereskan dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak kecemplung ke masalah, beres. Tidak ada masalah. Maka dari itulah yang dikatakan tegasnya seperti itu. Kalau kita tidak tegas bahwa masalah itu setan, itu setan. Ini orang yang tidak punya ilmu ya ngomong gitu, setan-setan yang disalahkan. Sampai-sampai setannya minta cuti loh. Pensiun ya Bante. Kok aku disalah terus. Oke, baik. Terima kasih Bante. Ya, pemirsa Dhamma TV, jadi luar biasa sepanjang saya mengenal Bante Dhammawijaya Mahathera, setiap persoalan selalu bisa diurai gitu dengan tegas, dengan efisien dan efektif itu. Jadi itulah manfaat dari bermeditasi selama itu. Anda mungkin nggak percaya, tapi coba deh. Saya rekom deh untuk hal itu. Baik, siapkan diri untuk meditasi karena kita akan bersama-sama meditasi selain satu ini.
Baik pemirsa Dhamma TV, betapa berharganya melatih batin kita dengan meditasi, karena ini sangat-sangat bermanfaat bagi perjalanan kehidupan kita. Dan ini serius gitu ya, jadi hidup kita ini juga sesuatu yang serius. Sehingga kalau orang main game ya, nggak tahu bagian-bagian sistemnya, hukumnya, gimana kita bisa menang gitu ya. Jadi meditasi adalah salah satu cara kita untuk bisa memenangkan, dalam artian memenangkan kehidupan ini, bisa lulus lah ya, lulus dengan nilai yang memuaskan lah nantinya ketika kita meninggalkan raga kita yang telah melapuk ini. Baik, sudah menyiapkan diri untuk meditasi. Bante Dhamma Wicayo akan memimpin meditasi ini. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita menimbulkan agama di dalam diri kita masing-masing. Agama melalui mata. Jangan mata kita menjadi pengacau, pembawa penderitaan. Ketika kita bisa menyetop pengacau dan penderitaan tidak masuk ke mata kita, berarti kita sudah menemukan cara yang berani, tegas, bahwa tidak ada penderitaan muncul dalam pikiran kita. Ciptakan pula agama melalui telinga kita. Mulai saat ini dan seterusnya, apapun yang membuat kita menderita, jangan kita izinkan masuk ke telinga kita, supaya tidak mengacaukan, tidak membawa penderitaan untuk pikiran ini. Begitu juga sekarang, jagalah pikiran ini untuk menemukan agama yang sesungguhnya, bagaimana tidak kacau, tidak menderita dengan problem yang muncul dalam pikiran kita. Tetap tersenyum, tetap gembira, tetap bahagia. Mulailah dengan duduk rileks, santai. Ciptakan rasa senang, gembira, dan selalu bahagia. Di sanalah yang dikatakan agama bukan di KTP, tetapi agama berada tepat di dalam pikiran yang tertata rapi, terlatih dengan baik, terfokus dengan sempurna, terkendali dengan sebaik-baiknya, memusat dengan satu objek, nafas kita pribadi masing-masing. Perhatikan nafas itu dengan senang, gembira, dan cukup tahu sentuhan-sentuhan yang keluar dan masuk terasa hangat, terasa sejuk. Itulah tugas kita, hanya memperhatikan, memusat ke nafas seperti itu. Meditasi mulai.
Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Pikiran melihat ke dalam pikiran. Ini merupakan jalan agama yang sesungguhnya. Karena semua orang tidak mau bingung, tidak mau kacau, gelisah, jengkel, mangkel, menderita. Karena itu bukan agama. Temukan agama yang sesungguhnya tidak kacau, tidak bingung, tidak stres, tidak menderita. Itulah agama yang terbaik muncul dalam pikiran kita. Pikiran melihat pikiran, buang yang bukan agama, masuklah menjadi agama dalam batin yang hening, jernih, tenang, damai dan sadar sepenuhnya. Meditasi kesadaran yang kuat, kokoh dan sempurna, di sanalah letaknya agama sejati kita. Mulai. Sabhe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Satu. Meditasi selesai. Marilah kita bersama-sama harus punya keyakinan bahwa agama bukan di KTP. Agama hanya terletak di dalam kepandaian kita menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran ini. Temukan yang tidak kacau, yang tidak pernah menderita, bebas dari semua masalah. Itu baru agama
yang membawa manfaat direct, langsung ke dalam diri kita, lebih damai dan lebih bahagia. Semoga jalan kebahagiaan ini menjadi milik kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga ini bisa membawa manfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.